berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Sabtu pagi jam 7 kita ketemu dengan Digital Business Series. Saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung dari teman-teman RGR Tulungagung, kemudian dari Ersal Nganjuk dan juga Praja Angkasa Trenggalek. Dan seperti biasa, di hari Sabtu kita ketemu dengan Pak Muhammad Idham Azhari. Kita ngobrol tentang bisnis dari sisi digital dan sudah bergabung kayaknya. Assalamualaikum Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Diding. Pagi juga. Gimana, sehat ya? Ya, pagi juga ya. Sehat dan kru-kru di sana. Iya, alhamdulillah, barakallah semuanya. Gimana nih Jakarta? Udah longgar ya Pak ya? Iya, kenapa Mas Diding? Jakarta gimana Jakarta sekarang? Masih agak panas-panas dikit, ada hujan-hujan dikit. Gitu ya. Tapi kayaknya udah udah ada pembatasnya, udah dilonggarkan kayaknya ya, pembatasan begitu. Sepertinya iya, tapi saya baca kemarin masih ada PPKM, cuma levelnya udah agak turun. Turun gitu ya. Jatim juga ya. Iya, Jatim udah alhamdulillah udah di level 1, udah semuanya udah mulai bergerak lagi seperti itu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya seterusnya ya, maksudnya. Pak Idham, hari ini kita ngobrol tentang usaha lokal bank sampah Polisa Jaka ya di Jakarta Timur ya. Kalau lihat namanya Antam ini, bayangan saya langsung menuju, wih emas nih, aneka tambang. Ya, betul Mas Diding. Saya juga sempat ngelihat acara saya kaget. Radio Sudah juga bahas sampah nih. Ini materi ini udah saya siapin seminggu lalu sih. Oh, nanti ini ya ada hubungannya nanti ya. Iya, betul. Jelaskan nanti dengan Bu Aci ya. Bu Aci, sahabat pagi ini judulnya menarik ini. Judul menarik, usaha lokal ya, usaha lokal bank sampah. Namanya Polisa Jaka. Jakarta Timur via program berbasis daring Antam Nyimpan Emas. Ya benar apa yang dikatakan Mas Diding tadi ya. Antam, jadi Antam punya semacam web itu yang nyimpan emas. Jadi istilah komunitas sana dan Antam itu nabung sampah jadi emas. Nah menarik nih. From zero to hero kayaknya. Iya betul. Jadi beliau ini nanti Bu Aci mudah-mudahan udah bergabung ya. Bu Aci ini inisiator Mas Diding. Nanti bisa dijelaskan dengan oleh Bu Aci, dapat penghargaan dari DKI, terus banyak sekali penghargaan Bu Aci ya. Sempat tampil di TV juga karena peran beliau di community. Jadi kita sahabat pagi ini membahas masih berkisar di lokal bisnis, terutama community marketing gitu ya. Community marketing. Sebelum kita beranjak ke Bu Aci, mudah-mudahan Bu Aci sudah bergabung. Saya mau sedikit jelaskan dulu sahabat ya. Kok tiba-tiba saya share sebelah kiri ya. Saya share sebelah kiri, nanti kita share lagi, nanti ada presentasi dari Bu Aci, nanti saya yang Kayaknya Bu Aci udah gabung ini, Pak Idham. Udah gabung ya? Udah gabung. Atau kita berkenalan dulu kali ya? Iya. Bu Aci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Idham? Baik. Sehat ya Bu Aci ya? Alhamdulillah. Ya Bu Aci, terima kasih Bu Aci sudah menjadi narasumber tamu dari Radio Suara Sidoarjo. Jadi Bu Aci, program ini adalah payung besarnya Digital Business Series ya. Walaupun kegiatan Bu Aci atau bisnis Bu Aci itu fisikal ya, tapi nanti kita ujung-ujungnya bahas digital business ya Mas Diding ya. Iya benar sekali. Karena fokusnya di sana gitu. Pastinya digital business nggak melulu digital loh, ada offline-nya juga gitu. Kan nggak mungkin kan ada semacam bisnis modelnya seperti apa gitu.
bisnis model kan bisa berubah kan, dari yang fisik tok gitu ya, misalnya toko kelontong tiba-tiba mau jual online gara-gara ada insiden disruptif seperti COVID-19 pandemik. Benar. Akhirnya bisnis modelnya berubah kan. Berubah artinya ya dirombak semua dari misalnya partnernya siapa, terus kira-kira nanti revenue streamnya seperti apa gitu ya. Iya. Oh ya Bu Aci, silakan perkenalkan diri. Ada Mas Diding, ini produser nih Mas Diding. Assalamualaikum Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan Mas Diding. Iya. Iya. Salam sehat ya Bu Aci ya. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga juga di sana. Iya, alhamdulillah, amin. Oke. Iya, Bu Aci bisa perkenalkan diri atau nanti saya share Bu Aci ya. Ada presentasi Bu Aci, saya simpan di sini. Ini menarik ya, dari nanti kita paparkan. Sebelumnya Bu Aci bisa terangkan singkat dulu ya, bagaimana backgroundnya tuh, bagaimana sih kok Bu Aci bisa ngumpulin sampah dalam tanda kutip ya, tiba-tiba tuh bekerja sama dengan Antam kan nih satu-satunya perusahaan ya yang kira-kira apa ya, buat emas ya, buat emas lah ya, emas batangan ya sahabat ya, bukan perhiasan, batangan. Monggo Bu Aci bisa cerita sedikit backgroundnya seperti apa, terus sampai dapat penghargaan, dan sekarang Bu Aci itu kegiatannya sampai di mana aja. Bu Aci sebagai inisiator ya, kalau nggak salah ya. Monggo Bu Aci. Terima kasih Pak Idam sama Mas Didit. Mas Assalamualaikum. Diding. Mas Diding ya? Iya, Diding Ibu. Oh iya. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Cucu Yuningsi, bisa dipanggil juga Aci. Bu Aci ya, oke. Bu Hajah ya, Bu Hajah Aci ya. Amin. Ini awalnya di wilayah saya ada permasalahan mengenai sampah gitu ya. Jakarta Timur Bu Aci ya. Jakarta Timur. Kecamatan, ya. Kelurahan Jagakarsa, Jagakarsa. Kelurahan Jatinegara Kaum, monggo. Oke, siap. Ya. Jakarta Timur, Kecamatan Pulau Gadung. Jadi di wilayah saya ada masalah mengenai sampah, di mana di situ warga membuang sampah sembarangan. Di wilayah kami ada lahan kosong yang suka dipakai membuang sampah sama warga, karena ya apa ya, belum menyadari gitu ya, warga belum sadar akan lingkungan gitu. Dari situ saya mulai berpikir bagaimana solusinya supaya warga tidak membuang sampah lagi ke sana gitu, ke tempat itu. Kalau siang hari itu ada matahari yang panas ya, terus ada angin, pastilah baunya menyeruak ya kemana-mana gitu. Sehingga lewat ke sana itu pasti spontan menutup hidung gitu, karena baunya yang tidak sedap gitu. Terus warga sekitar juga sering mengeluh karena kebauan gitu ya, nggak nyaman gitu. Nggak nyaman karena di itu kebetulan penduduknya padat gitu ya di sekitar. Oh, di sana padat ya? Oke. Padat gitu. Saya sering ngebilangin pada warga, bahkan bukan warga sekitar aja sih yang buang ke sana ya, seperti yang jualan, kadang yang dari mana, main lempar-lempar aja. Jadi saya selalu ngebilangin, maaf Mas, maaf Bu, jangan buang sampah ke sana gitu. Mohon maaf Bu Aci aktif di kelurahan ya? Iya. Oke, aktif di kelurahan. Kebetulan saya istrinya RW juga gitu ya. Istri RW, oke, siap. Nah udah gitu akhirnya saya berpikir bagaimana caranya kalau dengan omongan gitu, dengan omongan kita melarang sudah nggak bisa, udah nggak didengarkan gitu ya. Bagaimana caranya gitu. Akhirnya saya mencari solusi. Kebetulan waktu itu ada undangan dari kelurahan untuk mengolah sampah gitu ya. Nah dari situ saya tertarik ingin mendirikan bank sampah. Minimalisir gitu sampah yang ada ya, minimal berkurang gitu sampah itu. Akhirnya saya curhat ya, cerita kepada lurah. Alhamdulillah lurah merespon apa yang saya inginkan. Akhirnya ceritanya ya mendirikan bank sampah gitu ya. Terus saya merekrut orang-orang ya kader gitu dari
Setiap RW Sekitar, itu ya? 2 orang. Oh, di setiap RW. Oke, siap. Ya, Itu dari setiap, pada saat rapat itu ya, iya, pada ada saat di rapat itu, kelurahan ya. Oke. iya, dibantu dengan Ibu Lurah mengundang tokoh masyarakat, ketua Mhm. RT, RW gitu Mhm. ya. Akhirnya terwujud itu bank sampah dan kami namakan Pok Lisa Jaka. Pok Lisa Nah, Jaka itu ada panjangannya apa tuh? kepanjangannya. Kepanjangannya Poknya kelompok, Li-nya Kelompok. peduli, Mhm. Sa-nya sampah. Jadi kelompok Sampah. peduli sampah, Jakanya Jatinegara Kaum. Oke, siap, siap. Ya, alhamdulillah sudah berjalan. Kita berdirinya tahun 2014 pada tanggal 22 Oke. Februari. Oh, sudah lama ya. Sudah lama, alhamdulillah. Tapi awalnya cuman hanya 3 orang saja nasabahnya. Dengan kesulitan untuk menyadarkan warga ya. Mohon maaf, saya potong. Saya sambil ini apa, Bu Aci. Itu waktu itu sudah kerjasama dengan Antam atau belum? Belum, Oke, siap, monggo. belum, iya. Pertama belum bekerja sama. Udah setahun pernah bekerja sama dengan Antam. Alhamdulillah setahun 2 tahun sampai kami ya lumayan dari 3 orang nasabah itu bertambah sampai puluhan. Tapi ya itu ya banyak kendalanya. Dengan seiring waktu kendalanya banyak juga ya karena kita juga harus terus mengadakan usaha sosialisasi terus pada warga supaya warga sadar akan lingkungan gitu ya. Itu bagian tersulit ya, Bati ya. Iya, Kesadaran masyarakat, awareness ya, bagian tersulit saya pikir. kan di dalam perjalanan mengajak warga untuk peduli lingkungan itu banyak cemoohan gitu ya. Oh gitu, oke. Seperti apa itu? Kadang saya dibilang Bu RW pemulung katanya gitu. Iya, macam-macam lah warga gitu ya. Ada haters juga ya. Iya, mau gitu ya, mau gitu. Dan Bu Aci konsisten ya dengan rasa resiliensinya, daya tahan, daya juangnya tinggi ya. Oke, monggo Bu Aci. Alhamdulillah berjuang terus sehingga nasabahnya bertambah terus. Nah, mulai itu Antam mulai bekerja sama memberikan apa ya seperti spanduk gitu ya. Spanduk. Mohon maaf Bu Aci, Antam mulai kerjasama artinya Antam langsung menghampiri Bu Aci atau Bu Aci mengajukan ke Antam? Mengajukan untuk memberikan spanduk aja gitu, spanduk gitu ya, spanduk bank sampah gitu ya. Nah, bukan mengajukan perihal nabung sampah jadi emas belum ya? Belum. Cuma begitu menarik. aja, sekadar spanduk aja gitu, memberikan spanduk aja. Sebagai sponsor ya? Iya, sponsor. Alhamdulillah kami diberikan tempat sama lurah itu, ya kecil sih, ukuran 2x2 gitu ya, untuk menampung sampah itu. Menampung sampah warga ya? Aset kelurahan gitu tempatnya itu. Terus sampai 2018 ya kami mengalami penurunan karena dari 25 orang pengurus itu hanya tinggal 2 orang kami ditinggal sama pengurus gitu ya, karena ini sifatnya sosial gitu, jadi volunteer ya. Oke, orang kalau volunteer itu agak ogah gitu. ya jadi tinggal 2 orang, tapi tinggal 2 orang. Saya sama temen ya, Ibu Farida namanya, sudah lansia gitu, setia mendampingi saya gitu, menemani saya di bank sampah. Nah dari situ kami berpikir lagi bagaimana caranya supaya masyarakat tambah tertarik untuk menabung sampah anorganik ini gitu. Akhirnya kami terus mengadakan sosialisasi terus. Pokoknya setiap ketemu orang di jalan, saya selalu menceritakan gitu ya. Ayo mohon maaf Bu Aci, istilah nabung sudah dipakai Bu Aci, walaupun Bu Aci belum ada aplikasi yang disebutkan di judul. Saya pernah tanya Pak RW di lingkungan saya, ada juga seperti bak sampah, tapi itu dijual ke kelurahan. Benar enggak Bu Aci? Ada nampung gitu, kelurahan yang nampung. Iya, waktu itu saya belum ke Nyimas.
Artinya istilah nabung Bu Aci itu ditampung oleh kelurahan atau ada yang ngambil sampahnya? Jadi ada Dan yang dibayar dengan uang rupiah gitu? Iya, dibayar dengan uang rupiah. Tapi Oke. tidak diambil langsung karena yang namanya kan tabungan ya. Namanya bank. Bank itu kan harus nabung dulu. Jadi tidak bayar langsung. Oke. Ya. Simpan dulu ya. Oke, siap. Oke, monggo. Akhirnya karena lihat kita nasabah tambah banyak, Antam waktu itu sempat berhenti gitu, tidak. Oh ya? Iya. Dia ngasih sponsor lagi. Iya, cuman ngasih spanduk aja ya, terima kasih, spanduk tapi disyukuri gitu. Iya. Udah kesininya nasabah tambah lihat banyak, akhirnya Antam memberikan lagi perhatian kepada kami. Akhir 2019 ya, awal 2020, yaitu saya curhat juga bagaimana nih caranya untuk supaya nasabah tambah tertarik dengan bank sampah ini. Akhirnya saya cari inovasi gitu. Terus kan dari pihak Antam itu bertanya omsetnya berapa sih per orang gitu. Nah ini sahabat, menarik poinnya di sini nih. Pihak Antam mulai bertanya ya. Iya. Jadi per orang itu ada yang tabungannya itu 1.300.000. Oh iya, tapi masih ditahan ya? Masih ditahan. Iya, sebulannya itu dari 2014 itu masih itu yang nasabah itu ada yang 1.300.000 ya kalau ngambil. Karena beliau ngambil dari suatu tempat gitu ya. Oh iya. Oke. Tempat ibadah gitu. Jadi banyak kan, lumayan kalau setiap ada kegiatan pasti banyak gitu sampahan organiknya. Udah gitu lah, tertarik juga nih, bagus juga nih katanya. Masa sih dari sampah bisa jutaan, Bu? Iya, Pak. Bisa. Orang kalau ngelihat angka besar baru tertarik ya. Itu Mas Diding ya. Tergantung angka emang ya. Tergantung angka ini. Nah, mulai tertarik. Oke, monggo, silakan. Akhirnya, Ibu gimana kalau kita kerjasama katanya, mau nggak? Ya, kata bicara ya. Oke, ini menarik poinnya di sini. Kita kerjasama, ya baik Pak, boleh Pak. Umpamanya katanya satu orang itu 1,5 juta, bisa 1 gram lebih Bu katanya gitu. Kalau ditukar dengan emas gitu, emas batangan gitu, ya, emas, bukan perhiasan ya, batangan ya. Emas LM ya, logam mulia. Ya, logam mulia. Baik Pak, akhirnya tuh alhamdulillah kami mengadakan kerjasama dengan Antam, kami jadi binaan Antam. Akhirnya saya memberikan inovasi-inovasi ke nasabah. Wah, menarik ya, inovasi. Ya, jadi ini bisa ditukar dengan uang, bisa ditukar dengan emas, bisa juga untuk umroh, bisa juga untuk kurban gitu. Ada 4 pilihan. Wah, menarik nih ya. Nanti sahabat bisa dengar nanti paparan setelah jeda iklan nanti ya. Ada slide-nya. Alhamdulillah nasabah tambah banyak Pak. Sudah diberikan pilihan-pilihan itu. Oh ternyata ini pada bener gitu. Emang bener Bu, sampah bisa ditukar dengan emas? Betul Bu. Nanti saya buktikan, kata saya. Ibu silahkan nabung dulu. Jadi tabungannya sudah bisa diambil kalau sudah ada 1,05 gram gitu. Oke, dengan jumlah minimal sekian bisa diambil ya. Iya. Langsung cair istilahnya gitu ya. Oke, langsung cair fisiknya. Nggak perlu nunggu 1 kilo ya. Iya, nggak perlu nunggu gitu. Alhamdulillah banyak tertarik, namanya ibu-ibu ya. Mayoritas ibu-ibu kan. Namanya ibu-ibu kalau dengar emas itu ya pastilah tarik gitu ya. Cara gitu beli emas itu kan kalau menyisihkan dari uang belanja atau apa kan agak lama gitu, susah gitu ya. Kok ini dari satu bisa gitu ditukar dengan emas gitu. Akhirnya banyak tuh yang tertarik, sampai asalnya dulu nasabahnya 3 sampai sekarang alhamdulillah sudah 200 nasabah. Bahkan 200 Jatinegara Kaum atau se-Jakarta atau bagaimana? Jadi ini mayoritas di dari wilayah RW 2 ya yang tinggal. Iya. Ini menarik ya sahabat ya. Mayoritas 200 cukup banyak ya. Ya.
Tapi banyak juga ada dari perusahaan ya, Hoka-Hoka Bento di Rawamangun. Maksudnya bagaimana nih? Perusahaan besar kok tertarik gitu ya? Iya, tertarik. Bahkan karyawan Antam juga pada ikut nabung, Pak. Nah, mau saya potong. Mas Diding, saya pun tertarik loh. Yeah. Saya pikir Mas Diding itu tertarik ya. Karena begini sahabat ya, ini kan nilai emas ini eksponensial ya gitu ya. Nilainya nggak berubah ya sejak zaman Nabi Muhammad ya. Nilai kan 1 ekor kambing sama dengan 1 gram emas nggak salah ya. Yeah. Dan sampai sekarang nilainya sama gitu. Jadi emas masih patokan dari suatu negara ya sebagai untuk hedgingnya di sana gitu. Base-nya dari emas semua sekarang masih sebagai standar sebagai internasional ya. Betul. Oke, monggo Bu Aci. Alhamdulillah. Jadi masyarakat tambah semangat untuk mengumpulkan sampah. Jadi sampahnya dari rumah masing-masing aja, bukan dari sampah luar gitu, mencari tempat sampah tetangga, bukan gitu. Jadi dari sampah rumah tangga aja di rumah masing-masing. Jadi sekarang kalau lihat ada sampah di jalanan, botol atau apa, langsung pungut. Bilangnya karena itu emas katanya gitu. Karena tahu nilainya ya, batu nilai sampah itu sama dengan 0,0000 sekian gram gitu ya. Iya, betul. Dan cara nabungnya juga gampang ya, mudah. Oke. Ini menarik nih. Gitu. Menggunakan HP gitu ya. Ini kan fokusnya kita di sini ya. Secara daring bisa. Karena kalau dilihat dari HP kan semua orang pasti megang HP. Daripada TikTokan gitu ya, daripada YouTube nggak jelas. Gitu ya. Lebih baik mantau berapa dapatnya ya. Iya. Karena nabungnya itu langsung dikonversi ke emas. Oke. Dan teman-teman juga alhamdulillah sudah punya buku tabungan yang baru. Ada buku tabungan fisik ya? Ada. Wah, menarik nih. Cuma saya karena ini di rumah ya, bukan di bank sampah, jadi lupa nggak dibawa. Tapi ada sih contohnya, ada contohnya buku tabungan seperti pada umumnya bank biasa gitu, bank pada umumnya buku tabungannya ada. Nanti bisa tunjukkan ya setelah jadi iklan ya, Bu Aci ya. Tunjukkan aja di layar itu. Iya. Apakah ada buku fisiknya itu seperti tabungan biasa? Iya. Alhamdulillah jadi. Tapi kalau di HP ada nilai uangnya gitu. Umpamanya kelihatan ya maksudnya. Itu uangnya berapa? Real time, maksudnya real time ya. Iya. Jadi store sampah berapa, dapatnya berapa, langsung dikonversi ke sana nilainya seperti itu ya? Betul Pak. Jadi nasabah tambah yakin aja gitu, tambah yakin. Oh ternyata. Iya, saya pun yakin. Saya yakin Mas Ding juga yakin. Transparan. Jadi gini, setiap nasabah yang warga nabung, barangnya ditimbang. Jadi tiap barang itu lain-lain harganya. Nilainya lain-lain gitu. Oh berarti di dalam botol itu ada 2 harga sama tutup. Oke, beda ya. Tutup beda, botolnya beda. Beda harganya. Sebetulnya juga masih ada harganya, cuman karena enteng ya makan tempat, jadi saya nggak menerima gitu. Labelnya juga ada harganya sebetulnya. Oh ya, oke. Iya Pak. Tapi Mas Diding menarik nih, mohon maaf. Bahkan ya Mas Diding ya, saya pernah bertanya ke Bu Aci, bahkan barang elektronik bekas bisa loh. Benar ya Bu Aci ya? Bisa. Pokoknya kan lebih banyak untungnya kalau dari elektronik. Misalnya kipas angin Mas Diding udah rusak, bisa dijadiin sampah gitu, daripada dibuang kan, tong sampah, nyusahin tukang sampah juga, lebih baik kita konversiin ke emas ya. Iya. Jadi ada nasabah yang nabung alat elektronik seperti kipas angin, TV, apa aja, kami servis dulu, terus dijual. Servis dulu. Wow ini. Dijual lagi, nggak ditimbang gitu, jadi dijual. Tapi dikonversiin juga kan? Ke emas. Jadi istilahnya itu buat keuntungan kami kalau sudah diservis, terus ada warga yang mau beli barang bekas yang sudah diservis, lumayan untungnya Pak gitu.
Oke. Ini mungkin banyak pertanyaan dari sahabat ya, Mas Diding ya. Yeah. Seperti kategori sampahnya apa aja, mungkin bisa dijelaskan setelah jadi. Yeah. Terus apakah sampah yang ini terutama yang non organik ya, nggak bisa dong organik, misalnya sampah bekas pakan ketoprak ya nggak bisa dong. Maksudnya ya piring-piring karton segala macam gitu ya. Oke, Bu Aci, sebenarnya tadi kan sebenarnya saya penasaran dengan cara bagaimana menghitungnya, pencatatannya seperti apa, terus kemudian dikonversi ke digital. Tapi tahan dulu ya Pak Idam ya, kita break bentar ya. Siap. Oke, sahabat di Tulungagung, Nganjuk dan juga Praja Angkasa Trenggalek, kita break dulu, kita bakal kupas lagi seperti apa detailnya, bagaimana penyetorannya, penghitungannya, dan juga konversinya. Tetap di Digital Business Series. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya sahabat, seiring dengan bertambahnya usia, tubuh kita mulai bersifat asam atau asid, sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan tentunya Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline ini adalah air minum kesehatan, pH-nya tinggi, sekitar 8,85, kemudian setara dengan sayur dan buah, dan punya 6 manfaat. Meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, kemudian bisa menjadi antioksidan alami untuk mencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lengkap untuk Cheers hubungi di Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi di 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water.
arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat pecinta alam, SMA Negeri 2 Sidoarjo atau Semanda Pala ini mengadakan seminar pentingnya pengolahan sampah bagi kota. Di hari ini ya, Sabtu 25 September, nanti jam 10 siang via Zoom. Webinar ini gratis untuk umum. Benefitnya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ada e-sertifikat dan juga door prize. Informasi selengkapnya bisa menghubungi di Fendi 0896 8732 9951 0896 8732 9951 atau bisa di Dinda 0858 555 88 464 0858 555 88 464. Webinar pentingnya pengolahan sampah bagi kota, persembahan pecinta alam SMA Negeri 2 Sidoarjo atau Semanda Pala, dan didukung oleh Radio Suara Sidoarjo. Ya, kita masih di Digital Business Series. Kali ini mengangkat tentang bank sampah yang ada di Jakarta Timur. Oke, Pak Idam. Ya, Mas Iding. Kalau model bank sampah sebenarnya hampir di seluruh daerah di Indonesia juga ada sebenarnya. Tapi yang ini unik sekali karena bekerja sama dengan Antam. Jadi sampah jadi emas seperti itu ya, Juni. Iya, nanti kita tampilkan ya sahabat ya paparannya. Nanti kita login sebelum kita beranjak ke paparan Bu Aci ya. Nanti bagaimana cara daftarnya, kategori sampahnya apa, terus apakah wilayah seperti di Jawa Timur juga bisa ikutan gitu ya, atau di Barat misalnya Sumatera bisa ikutan, kan lumayan kan, saya sendiri mau ikutan ya. Jadi sebelum kita beranjak ke paparan Bu Aci ya, jadi sahabat, ini kita masih membahas local business, bagaimana local business optimization ya. Jadi sahabat, ini salah satu Signals Community, ini penting banget. Community Signals membentuk usaha lokal bank sampah Waci, namanya Polisa Jaka tadi, Jakarta Timur, dengan ekspertisnya ya, keahlian Waci, dengan rasa empati di sekelilingnya, pastinya melihat sampah tadi, ada empati di sana, dan seterusnya, akhirnya trustworthy terbangun, orang trust ya.
itu pun Bu Aci juga sebagai istri Pak RW ya, tambah trust lagi kan, masyarakat sekitar dan seterusnya jadi authority. Artinya Bu Aci dalam tanda kutip berkuasa atau menguasai gitu ya. Dan ujungnya adaptability, artinya Bu Aci bisa beradaptasi terhadap teknologi kekinian ya, program daring Antam tadi nanti bisa dijelaskan. Jadi local business dengan local wisdomnya via program berbasis daring Antam nyimpan emas namanya dalam bentuk web itu ya, bukan aplikasi ya sahabatnya, web. Nanti bisa ditunjukkan nabung sampah jadi Abbas menjadi andalan Polisa Jaka nih di tengah insiden disruptif COVID-19 pandemik dan insiden-insiden lainnya. Bukan hanya COVID-19 pandemik ya, misalnya resesi ekonomi dan segala macam. Nilai emas itu eksponensial dan tidak berubah ya sahabat ya. Jadi dengan memberdayakan lokal community tadi dan tentunya Bu Aci ini boleh dibilang membangun environmental ethics gitu ya. Jadi etika lingkungan dibangun ya Bu Aci dengan awareness Bu Aci sekitar 2 tahunan mungkin ya, itu cukup melelahkan saya pikir. Effortnya tinggi sekali ya. Oke, tampilan di kiri sebelah sebelum kita beranjak ke Bu Aci. Atau gini deh, monggo Bu Aci, saya sambil login ya, waktunya mungkin sedikit lagi, saya sambil tampilkan. Atau ada pertanyaan dari Mas Diding, saya pikir banyak pertanyaan nih dengan sahabat lain Mas Diding. Saya sambil tampilkan. Iya, sedang dikolek sama tim redaksi bentar lagi mungkin. Oke. Iya. Bu Aci, mungkin saya bertanya ya. Saya malah bertanya nih. Yang tadi Bu Aci, bisa jelaskan Bu Aci kategori sampah apa aja nih? Ini menarik nih. Kategori sampah aja sebelum sahabat itu mendaftar ya, kategori sampah aja apa aja ya. Tadi saya sebutkan tuh ada barang elektronik bekas bisa, pastinya yang non organik ya buat ya. Atau mungkin kalau botol aqua pasti bisa ya, saya tutup aqua. Terus misalnya bekas termos mungkin bisa. Saya agak ngaco sedikit nih. Atau gelas bekas mungkin bisa. Monggo Bu Aci, kategori sampah seperti apa aja nih? Kalau ada detailnya, kalau ada detailnya ya. Dari sampah anorganik yang kami terima, ini seperti bekas minuman gini ya. Nanti dibersihkan ininya, dibersihkan tutupnya. Terus sedotannya juga masih ada nilainya, jangan dibuang. Yang bersihkan itu mesti kita gitu ya? Ya, dibersihkannya kalau dibawa begini ke bank sampah. Harus dalam keadaan bersih? Iya, harus dalam keadaan bersih. Oke, siap. Begini juga bisa, tapi nilainya kurang bagus. Oke. Ya, harganya kurang bagus. Terus di ini botol, ini tutup, beda harganya, sama cincinnya juga beda nih cincinnya. Oke. Ya. Labelnya juga kalau dibawa ke bank sampah, ini labelnya harus sudah nggak ada. Jadi dinamakan nih bersih, tapi kalau masih ada labelnya, kami masih terima, tapi harganya kurang bagus gitu. Label plastik tadi ya? Label plastik ya? Bisa ya? Iya, bisa. Labelnya juga ada harganya, cuman karena ini enteng, makan tempat, jadi nggak saya terima gitu ya, karena tempat saya kecil. Nah ini nanti digepengin aja atau dipelintir bisa, supaya diringkas gitu ya. Ini botol, nah ini seperti kardus bekas spaghetti, ini namanya duplek. Bisa dibawa juga ke kami. Terus ini ada kardus bekas baju ini ya, baju laki-laki, kemeja laki-laki. Kardus bekas, kemeja laki-laki nih yang kan suka ada di. Iya, abis beli baju kan ada tengahnya ada tuh ya, jangan dibuang ya. Ini bisa dibawa ke bank sampah. Terus alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga. Barang bekas ya? Seperti penggorengan. Oh ya? Panci ya, apa aja bisa. Magicom. Oke. Bisa. Alat elektronik ya, bisa. Kipas, TV, kulkas, segala macam bisa. Terus besi bisa. Ada botol beling, pokoknya keluarga botol-botol gitu, botol beling. Bekas sirup, bekas saus umpamanya ya, apa aja lagi, yang penting botol beling, bekas kecap, bekas minuman yang lain gitu. Terus ada asalnya kami Styrofoam juga nerima, tapi karena lapaknya sekarang sudah tidak buka lagi, jadi kami sudah nggak menerima lagi Styrofoam
Telepon yang bekas itu kalau beli TV kan suka ada ya. Iya. Oke. Kan beli alat-alat. Oke, Bu Aci, mohon maaf, saya sudah tampilkan. Terlihat ya, Mas Ding ya? Iya, udah tampil. Oke, monggo Bu Aci. Ini nanti silakan next aja ya, nanti saya. Nah ini bank sampah kami, Poklis saja namanya. Ini rumah Bu Aci ya? Ya itu bukan rumah, di aset kelurahan, di depan kelurahan. Oke. Ya, ini lokasinya di depan kelurahan. Ya. Poklis Jaka, oke. Jaka namanya yang tadi sudah saya sampaikan ya, yang di awal. Next. Ya. Nah ini tahun 2014 yang tadi saya sampaikan juga, nasabahnya ada 3, tapi waktu 2014 itu kami mendapatkan 12 besar dari bank sampah yang ada di seDKI ya. Alhamdulillah termasuk 12 besar pada tahun 2014. Selanjutnya tahun 2020 mendapatkan 3 penghargaan. Yang satu penghargaan dari Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan. Saya diikut sertakan menjadi Ibu Award di bidang lingkungan hidup. Wah, oke. Menarik, ya. Melaksanakan jadi menilai ya, mencari sosok ibu yang sudah beraksi, melakukan aksi baik di wilayah gitu. Aksi baik ya. Ya, aksi hidup baik di sekitar. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur. Terus penghargaan yang keduanya dari Indonesian CSR Award. Indonesia CSR Award ya. Iya, mendapatkan gold dan platinum. Wow, oke. Ya. Terus di tahun 2021 ini kemarin kami baru pulang pelatihan sama Pak Idam. Iya. TOT ya. Saya sama-sama sebagai TOT trainer, Mas Diding. Tanggal 24 mendapatkan 24 September ya, mendapatkan Local Hero dari Hero ya. Oke. Ya, penghargaan dari Local Hero dari ISDA. Dari DKI Jakarta atau dari mana nih? Sorry, saya nggak lihat. Indonesia Sustainable Development Goal Award. Oke. Menarik. Satu ini. Kami juga pernah diwawancarai dengan radio RRI lintas sore. Alhamdulillah. Next, Pak Idan. Oke, next ya. Nah, ini menarik, sahabat. Sampah jadi emas. Ya, ini dari sampah menjadi emas. Alhamdulillah. Setelahnya mengadakan inovasi dari sampah menjadi emas, sebetulnya warga asalnya percaya nggak percaya, emang bisa Bu katanya. Emang bisa katanya. Mohon maaf, ini inovasi dari Bu Aci sendiri gitu ya, Bu Aci pribadi ya. Kami kan bekerja sama dengan PT Antam Logam Mulia gitu. Oke. Ya. Kalau ini kan emas LM ini beda dengan emas yang ada di pasaran pada umumnya ya, karena ini yang toko emas agak beda ya, kadang nggak LM juga kan. Emas batangan gitu. Larinya untuk invest ya, bukan untuk dipakai. Dan karatnya, yang penting karatnya ya, 99,9 itu karat dari LM yang murni banget kan. Ya, warga semakin tertarik. Alhamdulillah. Gara-gara ngeliat emas. Iya, nasabahnya itu semakin Saya juga banyak. tertarik, Mas Diding. Iya, berkilau soalnya. Oke. Yang lama ya, tapi sekarang nanti saya perlihatkan ini tabungan yang baru. Oke, itu di samping kanan sahabat ya, ada tabungan ya. Ada yang Ya. baru ya, Bu Aci ya. Next, Pak Idan. Oke, next. Oke, nah ini produk yang bisa apa Ya. nih? Ini dari daur ulang sampah itu tidak dijual semua. Jadi kami bikin Oke, ada kreativitas juga ya, ada inovasi selain nabung emas tadi ya, nabung sampah jadi emas juga bisa jadi tas gitu ya. Ya. Dan dari kostum juga nih, samping kanan ada kostum. Ini tas ini dari daur ulang kopi, bungkus kopi. Oh iya, bungkus kopi, iya. Dibikin Dan tempat apa? tisu ya, oke. Ada tempat tisu. Nah, dibikin tas. Ini kalau sudah dibikin tas,
nilainya lebih tinggi juga Pak Idam. Oke. 3R ini ya, dulu ya. Jual tas seperti itu 300.000. Mahal juga ya. Iya, karena mungkin orang menilainya ini Effortnya, betul. Bukan dari sampahnya, effortnya kan susah. Iya, betul. Ternyata ilmu dari Allah itu banyak sekali ya Pak Idam. Iya, betul. Masya Allah. Banyak banget. Asal digali dan ada inovasi ya. Ada kreativitas dengan logos kita gitu ya. Kita punya logical construction, berpikirlah gitu. Ada questioning ya. Pasti timbul inovasi-inovasi seperti Bu Aci kan. Oke, monggo Bu Aci. Banyak banget ya menjadi keberkahan. Kalau sampah dikelola dengan baik, insya Allah akan banyak manfaat ya. Dan bagi orang lain juga ya, Bu Aci ya. Iya, betul. Untuk menambah income keluarga. Betul. Untuk masa depan anak mungkin ya kan lumayan kan. Walaupun 1 gram kan kalau sedikit demi sedikit kan ya kita nggak kelihatan kan. Namanya juga nabung, ada namanya the power of tiny gains. Kecil ya, cuman eksponensial kan. Apalagi nilai emas itu nggak pernah jatuh kan, naik terus ya. Iya betul. Dan sekarang kan masa pandemi ini tambah banyak yang nabung mungkin kan. Oh iya, oke. Banyak. Mudah terbantukan ya, sahabat ya. Akhirnya lari juga ke memilah sampah dari rumah masing-masing. Dan ini mudah ya sahabat ya, mudah banget. Sampah pasti ada lah gitu ya. Kita punya beli kipas angin harga 300.000 rusak, ya hancurin aja, kasih ke kelompoknya Bu Aci atau mungkin di kota-kota lain mungkin nanti bisa dibuat. Ini Bu Aci sebagai franchisernya ya. Jangan dianjurin Pak Idam, dikasih aja perbaiki mau dijual lagi gitu tadi kan. Oh iya atau gitu ya. Iya. Kan nanti ditampung gitu ya. Nanti bisa kontak Bu Aci, nanti bisa hubungi Mas Diding atau saya ya kalau mau membuat kelompok seperti ini. Oke, bisa next Bu Aci? Next ya. Di daur ulang sampah juga tadi bisa dibikin kostum ya. Iya, kostum ya. Oke, kostum. Nah, itu tuh kami ikut lomba 17-an. Alhamdulillah juara ke-1. Oh, juara 1. Iya, dengan memakai kostum-kostum dari daur ulang sampah. Wow, menarik. Dari sampah kopi juga ya, bungkus kopi juga. Jadi prinsipnya reduce, reuse, recycle ini. Nah, itu dia. Betul. Oke, next ya. Oke, monggo Bu Aci. Waktu tahun 2020 kami diwawancarai oleh Ibu Gubernur ya. Ibu Gubernur, oke. Tori Farhati dalam aksi hidup baik itu, Ibu-ibu Kota Pod. Ini ada di channel YouTube. Oke. Ya. Lanjut. Oke. Nah, ini bagian menarik ya sahabat ya. Bagaimana mendaftar ya. Oke, kemitraannya bagaimana? Monggo Bu Aci, bagian menariknya ini. Dari PT Antam kami diberikan VR ya, kendaraan. Oh, ada VR ya. Oke. Ya, untuk menjemput sampah ya dari warga gitu. CSR-nya Antam berarti ya? Iya. Nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa jauh-jauh ya, mungkin terdekat ya, mungkin 2 kilo, 3 kilo ya Bu Aci ya. Iya. Ini jadi kami mengadakan MOU dengan PT Antam. Jadi kami lebih mudah untuk membeli emasnya juga karena kami juga nabung juga di berangkas gitu. Di berangkasnya. Terus ini cara nabungnya ini mudah. Bagaimana Bu Aci? Nah, tinggal ini aja bawa KTP, terus alamat email, sama nanti punya password masing-masing gitu. Nah, kalau saya kan dekat dengan Bu Aci nih, kalau Mas Diding jauh ya, Jawa Timur. Kalau saya dekat menghampiri, menyambangi Bu Aci atau saya ke Atam langsung? Kan Bu Aci sebagai inisiator. Iya, jadi Pak Idam daftar ke bank sampah kami gitu. Oke, jadi saya menyambangi Pok Lisa di Jatinegara Kaum gitu ya, karena Bu Aci sebagai istilahnya distributor tunggal lah ya. Agen. Franchiser gitu ya. Agen tunggal ya. Misalnya Mas Diding bisa kontak, misalnya Mas Diding kan di Sidoarjo nih, Jawa Timur ya, Bu Aci ya. Mas Diding kontak Bu Aci juga atau bagaimana? Atau sahabat yang lain di seluruh Indonesia? Boleh di tempat lain mengadakan bank sampah gitu, mendirikan bank sampah ya.
boleh gitu. Asalkan konsultasi dulu dengan Bu Aci ya. Kan Bu Aci sebagai inisiator ya. Boleh. Bahkan dari Bandung juga ada yang mendirikan bank sampah. Oke. Tentunya kan kalau sekarang sudah diharuskan ya, tiap wilayah itu harus ada bank sampah gitu. Kalau di Jakarta kan Bapak Gubernur sudah menghimbau kepada seluruh perangkat yang paling bawah itu harus mengadakan bank sampah. Gitu. Oke. Next ya. Next ya. Nah ini sahabat. Nah ini aplikasinya ya, bukan aplikasi ya, web ya. Masih dalam web ya. Iya. Aplikasi sahabat ya. Oke. Iya. Ini di webnya tinggal dibuka nanti di webnya. Nyimasantam.com, NYIM.com webnya. Nyimasantam.com ya sahabat ya. Iya betul. Nanti tinggal bisa daftar sendiri juga bisa melalui HP masing-masing. Tapi nanti bikin passwordnya itu nanti dengan CS kami gitu Pak. Oh gitu ya. Oh. Ya. Oke. Yang penting daftar dulu. Silakan buka ya. Silakan diketik di kolom Google sahabat atau browser lainnya. Nyimasantam.com. Daftar. Tapi nanti passwordnya, password ya. Passwordnya dapat dari Bu Aci, CS Bu Aci. Halo Bu Aci. Nanti kita aktifkan gitu Pak. Oh, diaktifkan oleh timnya Bu Aci. Oke, siap. Gitu. Aktivasinya di bank sampahnya Bu Aci berarti ya? Iya. Pengurusnya kami cuman ada satu saya sebagai ketua, 2 CS-nya, 3 bendahara. Yang 2 orang untuk antar jemput barang dari warga dan jual barang gitu. Jadi hanya 5 orang kami. Kami berpikir ya untuk banyak-banyak pengurus gitu. Jadi biar lebih efektif aja Pak. Jadi kami hanya berlima aja. Oke, saya baca ini ya Bu Aci ya. Saya bantu Bu Aci. Di sini tampilannya ada harga beli emasnya. Contohnya ada 1 juta sekian ya. Terus ada harga jual emasnya juga ya. Harga jual pasti rendah dong ya. Harga beli si Antam beli pasti lebih dihargain, harus tinggi dong. Terus ada saldo dalam konversi emas. Oke, 0,00 sekian ya. Terus ada jumlah nasabah gitu ya. Menarik ya, langsung tampil gitu ya. Kan bisa orang jadi ada terpacu gitu ya. Gara-gara tampilan ada harga beli emasnya, ada harga jual, dan mereka juga bangga juga punya tabungan dari Antam gitu ya. Iya. Kami juga menerima kalau ada yang menjual emas, kami menerima. Oh, ya? Jadi tinggal lihat di HP aja ada harga buyback-nya. Atau begini Bu Aci, bisa nggak selain saya misalnya saya atau Mas Ding ya, nyerahin sampah di konversi emas, dan saya juga beli emas sendiri, bisa nggak melalui aplikasi ini? Nah, bisa nanti kalau nabung lah istilahnya. Ini juga ada yang lupa Pak Idam, di kami ini bisa nabung dengan uang. Nah, maksudnya apa nih? Kelipatan 1.000. Oh 1.000, cukup 1.000 ya? Minimal 1.000 rupiah. Jadi ada biasa kalau uang kembalian gitu ya, recehan, uang koin. Oh recehan, oke. Ya, bisa dibawa ke bank sampah Pak. Oh, fisiknya dibawa ke Bu Aci atau franchise lain di Sidoarjo, misalnya kalau Sidoarjo mau ya, atau di Aceh misalnya kalau di warga Aceh mau gitu ya. Nanti bisa dikumpulin di Aceh sana atau Sidoarjo, pasti nanti kontak Bu Aci dulu. Nilai uang logam 1.000 itu bisa dikonversiin juga ya. Dan itu utuh ya, bukan sebagai sampah ya Bu Aci ya. Dibuang juga. Biasanya iya. Banyak ya. Saya nggak tahu kemana, sebar kemana-mana, saya nggak tahu jatuh di mana. Jadi tapi tetap ya Pak Idam, walaupun nabung dengan uang minimal 1.000, tetap harus ada nabung sampahnya gitu. Oke, itu ikutan aja ya. Program utamanya kan sampah gitu. Ini untuk tujuannya supaya ada memelihara lingkungan gitu ya. Ada save the earth gitu ya. Save the planet ya, artinya etika lingkungan dibangun di sana ya. Jadi bukan nabung toh, tapi sampah dulu dong. Setelah itu ada bisa uang sendiri, atau mungkin saya kasih lembaran 100.000 bagaimana? Bisa nggak? Pak, boleh. Jadi minimal 1.000 rupiah, maksimal 1 juta. Oh iya, menarik ya Mas Diding ya.
nggak perlu capek-capek ya Mas Diding ya. Iya. Kami bukan bank uang gitu ya, karena kami bank sampah. Khawatir nanti ada pencucian uang gitu kalau iya. Jadi maksimal 1 juta, minimal Rp1.000. Jadi prinsip clean and clear-nya ada ya. Gitu Baik. ya. Baik Pak Bu Aci, Bu Idam, mungkin dipersingkat saja. Mungkin Bu Aci kalau memang ada yang mau berkonsultasi ke Bu Aci, ini bisa mungkin di-share mungkin kontaknya Bu Aci? Iya, Bu Aci, coba saya stop. Bu Aci, kontak atau nanti saya ini ya, saya kasih nomor WA ke Mas Diding ya. Oh gitu. Atau bisa di-share sekarang Bu Aci, kalau bisa di-share. Nomor WA-nya. Ya, Di kertas. Terus di kertas bisa nggak Bu Aci tampilin di itu? Biar nanti kan ini kan di recording ya. Biar nanti sahabat kan bisa rerun lagi kan. Ditulis di spidol gitu. Tabungannya Pak. Oke, terbaru ya, warna hitam ya. Oke. Tabungannya seperti ini, Nyimas. Di belakangnya begini. Poklisa Jaka. Terus tabungannya ini yang sudah dikonversi ke harga emas. Wow. Oke. Sekarang berapa Bu Aci? Tapi kalau saya masih sedikit. Tapi kalau di HP udah ada nilai uangnya juga kalau di HP. Oke. Pernah ngambil berapa Bu Aci? Ini Pak, alhamdulillah nasabah yang sudah mengambil fisik emas itu sudah ada 25 orang Pak. Manfaatnya apa bagi mereka? Mereka beli apa aja sih? Saya mau tahu. Jadi biar tertarik. Buat investasi, buat biaya anak sekolah. Oke, menarik nih. Oke. Buat segala macam dah kebutuhan masing-masing gitu ya. Iya. Bu Aci, mungkin bisa ditulis nomornya sambil nunggu Bu Aci nulis. Pak Idam, ini adalah Pak Idam ini adalah sebuah usaha lokal yang benar-benar punya inovasi ke depannya. Kalau dari sisi Pak Idam sebenarnya apa sih yang menarik dan juga bisa diaplikasikan ke tempat yang lain sebenarnya nih? Iya, sahabat pasti ini kata Peter Drucker ya. Beliau tuh bisnis tuh hanya punya 2 function, marketing and innovation gitu ya. Inovasi itu marketing apa? Contohnya Bu Aci awareness-nya berkali-kali, Bu Aci dengan personal brandingnya gitu ya. Pasti yang kita bahas hari ini kan masalah community marketing ya. Ada community signals ya, buat bikin authority. Pastinya hanya 2 function, walaupun ya yang HR dan segala macam penting juga. Tapi yang paling terpenting adalah marketing and innovation. Buat punya inovasi dari empathy skillingnya, akhirnya tercipta inovasi untuk bekerja sama dengan bukan hanya sampah tok. Ternyata ada program yang mungkin inisiasinya Bu Aci. Ketiklah program ini ya Bu Aci ya. Dan itu penting sahabat ya, hanya marketing and innovation. Jadi kita terus-menerus kasih awareness, di situ ada the law of attraction ya. Dari sana Bu Aci bisa bangun environmental ethics ya. Jadi etika lingkungan. Mungkin Bu Aci bisa dapat penghargaan Kalpataru mungkin ya, lingkungan. Iya, pengelola lingkungan ya. Nah, ini kan berarti kan sebuah lokal bisnis yang sebenarnya dimulai dari sebuah lingkungan atau komunitas kecil ya. Kecil, betul. Kita bicara lokal, ada local wisdom di sana ya, ada local value sampah menjadi ada edit value-nya menjadi dikomersi menjadi emas gitu sahabat. Kita harus ada empati di awalnya sahabat dan akhirnya tercipta inovasi baru, akhirnya ada nilainya gitu ya. Nilainya pasti uang dan emas ya. Bu Aci, terakhir Bu Aci nomor HP-nya bisa ditulis? Oke, dekatin lagi 8193686 ya. Sahabat terlihat ya. Nanti sahabat bisa lihat, bisa rerun ya. Silakan hubungi Bu Aci kalau sahabat mau menjadi mitra ya, artinya Bu Aci sebagai distributor utama dalam tanda kutip atau franchiser, nanti sahabat di Sidoarjo, di Aceh, di Papua bisa sebagai franchisee-nya ya, gitu ya. Begitu Mas Diding. Iya. Baik Pak Idam, ini closing remark yang sedikit aja untuk menutup obrolan kita hari ini. Ya, sahabat pastinya kita masih bahas konten marketingnya. Ini salah satu konten ya, lokal konten yang dibangun Bu Aci. Konten marketing ini secara organik. Tadi ujung-ujungnya pasti ada aplikasi di sana dari lokasi fisik atau usaha lokal Bu Aci dengan local business optimization-nya. Bu Aci mengoptimize local business, ada local wisdom di sana, ada local value dengan inovasi tadi. Ada sinyal-sinyal yang berpengaruh ke local business Bu Aci, yang akhirnya ya itu tadi tercipta inovasi dan kerjasama dengan Antam ya,
pastinya ada model-model bisnis yang kira-kira mungkin nanti model bisnisnya berubah gitu ya. Ada remodeling lagi ya? Iya, nanti ada aplikasi mungkin yang melalui Google Play Store, di-download, atau mungkin kerjasama dengan luar negeri mungkin modelnya berubah. Bu Aci bisa kerjasama dengan mungkin lembaga emas di dunia mungkin ya, karena mereka tertarik karena begini sahabat, dunia itu yang dipikirkan sekarang apa? Masalah lingkungan. Ozon kita udah apalah, sekarang kan COVID-19 pandemik, terus kata Pak Renald Kasali itu pandemik ini bakal terus berlanjut ya, karena ada es di kutub utara mulai meleleh, akhirnya virus-virus yang ribuan tahun lalu muncul semua ke atas. Ini kata Pak Renald Kasali ya, makanya kita penting ya sahabat ya, menjaga lingkungan. Jadi sahabat bukan hanya dia menghasilkan uang, tapi juga menjaga lingkungan, tujuannya supaya lingkungan kita tetap bersih gitu ya, clean ya. Betul, setuju. Mas Diding. Baik, terima kasih Pak Idam untuk luar biasa perbincangan. Bu Aci, terima kasih. Terima kasih ya Bu Aci. Ya, sharing ilmunya luar biasa sekali, bisa jadi inspiratif semoga buat teman-teman yang lain. Baik sahabat, yang ada di RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk dan juga Praja Angkat Satu Dialek, kita udah ngobrol bareng dengan Pak Idam, juga Bu Aci tentang usaha lokal bank sampah di Polisa Jaga. Next, Sabtu depan kita ketemu dengan topik lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.